Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar UAS PKS 2 tentang perulangan, pencabangan, dan arai. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agnes Dais Eva Nesuri dengan NIM 120210094, Prodi Teknik Sipil, TPB 22, kelompok PKSA. Yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu latar belakang dari kedua program yang saya buat. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang flowchartnya melalui program aplikasi Flowgarithm. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan codingannya melalui program aplikasi DevC++. Dan yang keempat, saya akan melakukan demo program atau menjalankan programnya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang saya ambil. Yang pertama yaitu materi kimia dasar 1 tentang gas ideal. Gas ideal merupakan partikel gas yang dicirikan dengan jumlah sangat banyak, tetapi antar partikel tidak terjadi gaya tarik-menarik sama sekali. Setiap partikel gas selalu bergerak secara acak dengan arah sembarang. Nah, di sini dapat kita lihat ada rumus untuk mencari gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P-nya itu tekanan gas, V-nya volume gas, kemudian N-nya adalah jumlah mol gas, dan R-nya adalah ketetapan gas, yaitu 8,314, kemudian T-nya adalah suhu mutlak. Saya memilih materi ini karena untuk membantu dalam belajar dan menghitung tentang gas ideal. Materi selanjutnya yang saya bahas yaitu materi hukum fisika dasar, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan perumusan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Ketiga besaran tersebut merupakan besaran yang harus dipahami dengan baik oleh siapapun yang mempelajari ilmu kelistrikan. Bunyi hukum Ohm sendiri yaitu beda potensial sepanjang konduktor ideal adalah sebanding dengan arus yang melewatinya. Konstanta kesebandingannya disebut hambatan. Nah, dapat kita lihat di sini ada rumus tentang hukum Ohm. Di sini ada rumus untuk mencari beda potensial atau dapat juga disebut tegangan, yaitu kuat arus dikali dengan hambatan. Kemudian rumus untuk mencari arusnya yaitu tegangan atau beda potensial dibagi dengan hambatan. Dan untuk mencari hambatan ada rumusnya yaitu tegangan atau beda potensial dibagi dengan kuat arus. Saya memilih program ini yaitu untuk memudahkan dalam menghitung arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Maka itu saya membuat program hitung hukum Ohm ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart melalui program aplikasi Flowgarithm dari materi gas ideal. Yang pertama, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Yang pertama deklarasinya yaitu dengan tipe data integer, variabelnya pilihan. Kemudian deklarasi dengan tipe datanya real. Ini supaya bilangan yang muncul adalah bilangan real. Kemudian variabelnya gas ideal, arraynya 4. Lalu di sini menggunakan deklarasi string, variabelnya ulangi. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan do while. Di sini ada outputnya yaitu nama NIM Prodi, TPB, dan selamat datang di program hitung gas ideal. Kemudian selanjutnya itu ada outputnya, ada 4 option. Yang pertama mencari nilai tekanan, yang kedua mencari nilai volume, yang ketiga mencari nilai mol, dan yang keempat mencari nilai suhu. Dan nanti user akan diminta untuk menginputkan salah satu pilihannya. Dan di sini menggunakan percabangan if, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Jika nanti user menginputkan selain angka 1, 2, 3, dan 4, akan muncul output yaitu pilihan error. Jika user memasukkan pilihan 1,
maka akan muncul output mencari nilai tekanan dengan rumus P sama dengan N dikali 8,314 dikali T dibagi dengan V. Kemudian ada output lagi, masukkan nilai volume, nanti user diminta untuk memasukkan nilainya. Kemudian output lagi, masukkan nilai mol, user harus memasukkan nilainya. Dan yang terakhir yaitu output masukkan nilai suhu, user harus memasukkan nilai suhunya. Dan di sini menggunakan excision, variabelnya gas ideal array 0 sama dengan gas ideal array 2 dikali 8,314 dikali gas ideal array 3 dibagi dengan gas ideal array 1. Lalu nanti outputnya yang muncul adalah P sama dengan atau tekanan, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian jika user memasukkan pilihan 2, 3, dan 4 itu akan sama, perbedaannya hanya pada rumusnya saja. Jika pilihan kedua itu untuk mencari nilai volume, maka rumusnya variabel gas ideal array 1 sama dengan gas ideal array 2 dikali 8,314 dikali gas ideal array 3 dibagi gas ideal array 0. Dan outputnya V sama dengan, akan muncul hasilnya. Kemudian jika user memasukkan pilihan 3, maka akan muncul outputnya yaitu mencari nilai mol. Rumusnya gas ideal array 2 sama dengan gas ideal array 0 dikali dengan gas ideal array 1 dibagi dengan 8,314 dikali gas ideal array 3. Lalu akan muncul hasilnya yaitu N sama dengan. Kemudian pilihan yang keempat juga sama. Pilihan yang keempat ini untuk mencari nilai suhu. Nanti akan muncul outputnya mencari nilai suhu. Perbedaannya hanya pada rumusnya saja. Pilihan yang keempat itu gas ideal array 3 sama dengan gas ideal array 0 dikali gas ideal array 1 dibagi gas ideal array 2 dikali 8,314. Dan seperti yang saya katakan tadi, ketika user memasukkan pilihannya selain angka 1, 2, 3, dan 4, maka output yang keluar adalah pilihan error. Kemudian akan muncul output tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Jadi jika user ingin mengulangi programnya, maka dapat menekan Y besar atau Y kecil. Jadi seperti itu. Dan jika user tidak ingin mengulanginya, maka bisa langsung tekan enter atau tekan huruf atau angka yang lainnya. Baiklah, kita akan langsung demo programnya. Jadi tampilannya seperti ini, muncul introduce-nya, kemudian ada option 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masukkan pilihannya. Misalnya kita milih 1, yaitu mencari nilai tekanan. Kemudian diminta untuk memasukkan nilai volume. Kita masukkan 1000. Kemudian nilai molnya 2, nilai suhunya 25. Baiklah, maka akan muncul hasilnya yaitu P atau tekanan sama dengan 0,4157. Dan di sini juga ada output yaitu tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Jadi jika kita ingin mengulangi, dapat langsung tekan Y besar atau Y kecil. Namun jika tidak, kita tinggal enter saja. Baiklah, kita langsung enter saja. Otomatis program akan berhenti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya atau dalam aplikasi DevC++ nya. Jadi seperti biasa, di awalnya kita menggunakan include IOStream using namespace std dan int main. Jadi ini merupakan elemen yang perlu ditambahkan sebagai standar pemrograman
C++ di layar konsol. Jadi include IOStream ini itu merupakan salah satu header file yang ada di C++ yang digunakan untuk fungsi input output. Kemudian untuk using namespace std ini itu merupakan perintah untuk mendeklarasikan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Kemudian int main ini sebagai tubuh program. Selanjutnya kita deklarasikan menggunakan integer pilihan floatnya gas ideal array 4. Jadi kalau di flowchart itu menggunakan real, deklarasinya itu tipe real, namun di C++ menggunakan floatnya gas ideal array 4. Kemudian char atau karakter itu ulangi. Kemudian di sini kita introduce terlebih dahulu nama nimprodi. Selamat datang di program hitung gas ideal. Selanjutnya kita menggunakan perulangan do while. Perulangan do while ini perulangan di akhir ya. Kemudian di sini ada cout-nya, yaitu pilihan kita mau mencari tekanan, volume, mol atau suhu. Dan nanti user diminta untuk menginputkan pilihannya. Jadi user tinggal memasukkan angka 1, 2, 3 atau 4. Selanjutnya yaitu menggunakan percabangan if else if. Saya menggunakan percabangan else if yaitu karena lebih dari 2 kondisi. Pilihan yang pertama, cout-nya mencari nilai tekanan dengan rumus P sama dengan N dikali 8,314 dikali T dibagi V. Kemudian cout lagi masukkan nilai volume. Cin-nya gas ideal array 1. Jadi nanti user diminta untuk memasukkan nilai volumenya. Kemudian cout masukkan nilai mol, Cin-nya gas ideal array 2. Nanti usernya diminta untuk memasukkan nilai molnya. Kemudian cout lagi masukkan nilai suhu, Cin-nya gas ideal array 3. Nanti user diminta untuk memasukkan nilai suhunya berapa. Dan di sini ada rumusnya. Gas ideal array 0 sama dengan gas ideal array 2 dikali 8,314 dikali gas ideal array 3 dibagi gas ideal array 1. Rumusnya sama seperti yang di flowchart tadi. Kemudian nanti akan muncul cout-nya nilai tekanan P adalah. Kemudian if else if pilihan yang kedua sama seperti pilihan yang pertama tadi, perbedaannya pada rumusnya ya. Kemudian nanti cout-nya nilai volume atau V adalah. Pilihan yang ketiga dan pilihan yang keempat juga kurang lebih sama dengan pilihan 1. Dan jika user memasukkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, maka cout atau keluarannya akan muncul tulisan pilihan error. Dan jika user ingin mengulangi programnya, dapat menekan huruf Y besar atau Y kecil untuk mengulanginya menggunakan perulangan do while. Di sini menggunakan ulangi sama dengan Y besar. Ini menggunakan boolean OR. Ulangi sama dengan Y kecil. Baiklah, langsung saja kita demo programnya. Kita compile and run atau F11. Kita menggunakan datanya sama saja ya, seperti yang menggunakan flowchart tadi. Di sini muncul nama nimprodi, selamat datang di program hitung gas ideal, dan ada option 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan option 1 karena kita menggunakan data yang sama seperti yang di flowchart tadi. Apakah hasilnya nanti sama atau tidak? Kita bandingkan. Volumenya 1000, molnya 2, suhunya 25. Dan hasilnya yaitu nilai tekanan atau P adalah 0,4157. Jadi
sama ya hasilnya dengan yang menggunakan flowchart tadi. Tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Jadi kita ulangi, saya menekan Y kecil. Nah, munculnya akan muncul option pilihannya, kita mau pilih 1, 2, 3 atau 4. Kita pilih yang 4 coba ya. Tekanannya 40, volumenya 2000, molnya 5, dan suhunya adalah 1924,46. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika kita tidak ingin mengulangi, kita bisa langsung enter saja atau pencet ini. Jika kita tidak ingin mengulangi, kita bisa pencet sembarang ya, maka program otomatis akan berhenti. Saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu program tentang mata kuliah fisika dasar, yaitu menghitung hukum Ohm. Seperti biasa, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Deklarasikan menggunakan tipe datanya real, array, variabelnya bilangan, array 3, dan deklarasi lagi integer, variabel pilih. Kemudian deklarasikan lagi tipenya string, variabelnya ulangi. Di sini menggunakan perulangan do. Ya, do while do. Yang pertama, outputnya introduce, kemudian ada lagi output menghitung besarnya tegangan arus dan hambatan. Ada option 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu hitung tegangan, yang kedua hitung arus, dan yang ketiga hitung hambatan. Jadi nanti user diminta untuk menginputkan pilihannya, pilihan 1, 2, atau 3. Ada 3 percabangan di sini, pilih 1, pilih 2, dan pilih 3. Jika user menginputkan selain angka 1, 2, dan 3, maka akan muncul output pilihan error. Jika user memilih pilihan yang 1, maka akan muncul outputnya yaitu besar arus atau I sama dengan. Nanti langsung saja user memasukkan besar arus I-nya berapa, input bilangan array 0, kemudian akan muncul lagi output besar hambatan R. User harus memasukkan besar hambatannya, itu input bilangan array 1. Kemudian di sini bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Ini rumusnya ya. Jadi pilihan yang pertama itu hitung tegangan. Kemudian nanti langsung muncul output hasilnya yaitu besar tegangan atau V sama dengan. Jika user memasukkan pilihan yang kedua, maka akan muncul output besar tegangan V. Jadi user langsung saja memasukkan besar tegangan, nilai besar tegangannya. Kita memasukkan inputnya bilangan array 0, kemudian akan muncul lagi output besar hambatan R. Jadi user langsung saja memasukkan besarnya nilai hambatannya, inputnya bilangan array 1. Kemudian di sini ada assign-nya, bilangan array 2 variabelnya sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1, maka akan muncul output besarnya arus atau I sama dengan. Dan jika user memasukkan pilihan yang ketiga, maka akan muncul output besar tegangan V sama dengan. Jadi user diminta untuk memasukkan besarnya nilai tegangan atau V, inputnya bilangan array 0. Kemudian akan muncul lagi output besar arus atau I. Jadi user diminta untuk memasukkan nilai dari besar arus I nya, input bilangan array 1.
Dan hasidennya atau rumusnya yaitu variabelnya bilangan array 2, bilangan array 0 dibagi dengan bilangan array 1. Langsung akan muncul hasilnya, yaitu besarnya hambatan R. Seperti yang saya katakan tadi, jika user memasukkan pilihannya selain angka 1, 2, dan 3, maka akan muncul outputnya yaitu pilihan error. Dan di sini perulangannya tadi akan muncul output tekan Y besar atau Y jika ingin mengulangi. Jadi jika user ingin mengulangi program, maka user bisa menekan tombol Y besar atau Y kecil. Inputnya ulangi. Ini perulangan dulu ya, ulangi sama dengan Y besar. Ini garis 2 ini boolean OR, ulangi sama dengan Y kecil. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan demo programnya. Tampilannya seperti ini. Perkenalan, kemudian akan muncul option 1, 2, dan 3. Option 1 hitung tegangan, option 2 hitung arus, dan ketiga hitung hambatan. Dan kita diminta untuk memasukkan pilihan 1, 2, atau 3. Misalnya kita masukkan pilihan yang kedua, besar tegangannya 20, kemudian hambatannya 10. Maka akan muncul besar arus I-nya yaitu 2 ampere. Karena besar tegangannya 20 dan hambatannya 10, jadi dibagi maka hasilnya 2 ampere. Dan kemudian akan muncul output tekan Y besar atau Y kecil jika ingin mengulangi. Jika kita ingin mengulangi, nah maka program akan mengulangi dari awal. Jika kita memasukkan option selain 1, 2, dan 3, maka akan muncul output pilihan error. Dan kita tidak ingin mengulangi, enter saja. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya melalui program aplikasi DevC++, yaitu mata kuliah tadi fisika, dengan program aplikasinya hitung gas ideal. Jadi seperti biasa di sini kita masukkan dulu include IOStream using namespace std int main. Jadi ini sebagai utamanya ya. Kemudian kita deklarasikan menggunakan float bilangan array 3, hasil, dan integernya pilih, karakternya ulangi. Jadi pertama-tama di sini kita outkan dulu sebagai perkenalannya. Kemudian kita menggunakan perulangan do while, yaitu perulangan di akhir, dengan out menghitung besarnya arus tegangan dan hambatan. Ada option 1, 2, dan 3. Kemudian nanti user diminta untuk menginputkan pilihannya tadi 1, 2, atau 3. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if else if karena lebih dari 2 kondisi ya. Di sini ada 3 kondisi. Pilihan yang pertama yaitu menghitung besarnya tegangan, outnya besar arus atau I. Jadi nanti user diminta untuk memasukkan nilai arusnya, in-nya bilangan array 0. Kemudian out lagi besar hambatan R. Jadi user diminta untuk memasukkan nilai hambatannya, in-nya bilangan array 1. Kemudian rumus yang digunakan yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Out-nya yaitu hasilnya nanti akan muncul di sini besarnya tegangan V bilangan array 2. Kemudian if else if pilihan yang kedua, out-nya besar tegangan V, in-nya bilangan array 0, jadi user diminta untuk menginputkan besar tegangan V-nya. Kemudian besar hambatan R, nanti akan muncul juga besar hambatan R, in-nya bilangan array 1, jadi user diminta untuk menginputkan besarnya nilai hambatan. Kemudian rumusnya yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Jadi
besarnya arus I itu nanti akan muncul di akhirnya. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu untuk menghitung besarnya hambatan. Si outnya yang pertama akan muncul yaitu besar tegangan V. Jadi Sein-nya bilangan array 0. Nanti user akan diminta untuk menginputkan besarnya nilai tegangan. Kemudian selanjutnya akan muncul si outnya besarnya arus I dan si in-nya bilangan array 1. Jadi nanti user diminta untuk menginputkan besarnya arus I, dan rumus yang digunakan yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Jadi si out yang keluar yaitu besarnya hambatan R sama dengan hasilnya nanti. Kemudian jika user memasukkan optionnya selain pilihan 1, 2, dan 3, maka akan muncul pilihan error. Dan ketika di akhir akan muncul si outnya tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Jadi user diminta untuk memasukkan Y besar atau Y kecil ketika ingin mengulangi program dari awal. Di sini menggunakan perulangan 2 ya. Ini rumusnya ulangi sama dengan Y besar, garis 2 ulangi sama dengan Y kecil. Garis 2 ini merupakan boolean OR. Baiklah, kita langsung saja demo programnya. Kita akan menggunakan data yang sama ya, seperti yang di flowchart tadi. Kita pilih nomor 2, besar tegangannya 20, besar hambatannya 10. Nah, hasilnya sama ya, besar arus I sama dengan 2 ampere, karena rumus I adalah V dibagi R, jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2 ampere. Tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Jadi jika kita tidak ingin mengulangi, maka kita bisa tekan barang ya, maka program akan otomatis berhenti. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas besar dari mata kuliah pengantar komputer dan software atau PKS 2. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.